Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Permata Putri dari Pendidikan Matematika 4 akan menjelaskan tentang metabolisme. Yang pertama adalah pengertian metabolisme. Secara bahasa, metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Secara definisi, metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara serentak dalam organisme termasuk sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengkonversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, mengkonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Dan yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika menguasai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim pitialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Yang kedua, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolesterinol
cholecystokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi di dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Yang ketiga, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenesis dalam katalis. Sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino, pada satu asam amino terdapat asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebih atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam amino. Protein adalah produksi yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terkait pada satu sama lain dalam ikatan sel hidup. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.